Perkenalkan, namaku Afrian Dini Oktian Herdianti, absen 1 dari kelas 11 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Lamarmana Gusti Putra, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rohmalia dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 3. Perkenalkan, nama aku Amalia Prasenja Putri, absen 4. Sebagian besar dari kalian mungkin sudah tahu apa itu campuran heterogen dan homogen. Campuran homogen dikenal juga sebagai larutan, sedangkan campuran heterogen terbagi menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Secara umum, suspensi merupakan larutan heterogen yang dapat dilihat perbedaannya dengan kasat mata. Contohnya seperti air dengan pasir dan air dengan minyak. Sedangkan koloid adalah campuran heterogen yang susah sekali dibedakan jika tidak dilihat secara mikroskopis. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu larutan koloid. Oke, let's go! Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian koloid dan sistem dispersi koloid. Koloid merupakan campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat yang dicampurkan ke dalam zat lain. Contoh koloid yaitu seperti mentega, susu, jelly, pulpen, dan lain sebagainya. Pada video kali ini kita juga akan membahas sistem dispersi koloid. Sistem dispersi sendiri yaitu campuran antar fase terdispersi dan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu sistem dispersi kasar yang disebut dengan suspensi, sistem dispersi halus yang disebut dengan larutan, dan sistem dispersi koloid. Sistem dispersi koloid merupakan sistem dispersi yang bersifat heterogen, tetapi stabil dan terlihat homogen. Pada sistem dispersi koloid, kita juga akan mengenal istilah-istilah yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, fase terdispersi adalah zat yang tersebar pada medium. Sedangkan medium pendispersi adalah medium yang mendispersikan zat terdispersi. Contohnya pada santan. Kalau kita lihat lebih jelas, santan itu terdapat kandungan butiran minyak dan air. Butiran minyak merupakan fase terdispersi dan air merupakan medium pendispersinya. Pada tabel tersebut kita bisa melihat perbedaan ukuran partikel, sifat campuran, fase kestabilan, metode pemisahan, dan contoh-contoh dari larutan koloid dan suspensi. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa stop videonya buat lihat tabelnya ya. Jenis-jenis koloid. Jenis koloid bisa kita tentukan berdasarkan fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Yang pertama ada sol padat yang berasal dari fase terdispersi padat dengan medium pendispersi padat. Contohnya seperti batu syafir, batu rubi, perunggu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada emulsi padat yang berasal dari fase terdispersi cair dengan medium pendispersi padat. Contohnya seperti mentega, mutiara, keju, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada buih padat yang berasal dari fase terdispersi gas dengan medium pendispersi padat. Contoh buih padat yaitu spon, batu apung, roti, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada sol. Sol berasal dari fase terdispersi padat dengan medium pendispersi cair. Contoh sol yaitu tinta, cat, tanah liat, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada emulsi. Emulsi berasal dari fase terdispersi cair dengan medium pendispersi cair. Contoh emulsi yaitu susu, mentega, mayones, dan krim wajah. Yang keenam, ada buih. Buih berasal dari fase terdispersi gas dengan medium pendispersi cair. Contoh buih yaitu krim kocok, busa sabun, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ada aerosol padat. Aerosol padat berasal dari fase terdispersi padat dengan medium gas. Contoh aerosol padat yaitu ada asap, debu, dan lain sebagainya. Terus yang ke-8 ada aerosol yang berasal dari fase terdispersi cair dengan medium pendispersi gas. Contohnya seperti awan, kabut, embun, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, koloid mempunyai beberapa sifat-sifat. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Nah, efek Tyndall adalah peristiwa penggambaran cahaya oleh partikel koloid. Peristiwa efek Tyndall ini ditemukan oleh fisikawan dari Inggris yang bernama
John Tyndall. John Tyndall ini menemukannya pada tahun 1870 sampai 1893 dengan cara mengamati seberkas cahaya putih yang dilewatkan pada sistem dispersi koloid. Dari pengamatan tersebut, John Tyndall melihat adanya hamburan cahaya pada partikel koloid sehingga berkas cahaya terlihat dengan jelas. Gejala tersebut lalu dinamakan dengan efek Tyndall. Efek Tyndall terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul dengan ukuran cukup besar mampu menghamburkan cahaya yang diterimanya ke segala arah, meskipun partikel koloidnya tidak tampak. Nah, contoh efek Tyndall pada kehidupan sehari-hari seperti adanya warna merah dan jingga di langit pada pagi atau sore hari, dan terjadinya warna biru di langit pada siang hari. Yang kedua yaitu adanya gerak ground. Apabila suatu mikroskop optis difokuskan pada suatu dispersi koloid berwujud cair atau gas dengan alat tegak lurus pada berkas cahaya, maka akan tampak partikel-partikel koloid tanpa batas yang jelas. Nah, partikel koloid akan tampak sebagai bintik-bintik yang berkilauan karena menghamburkan cahaya. Jika bintik-bintik tersebut diamati, maka akan terlihat bahwa partikel koloid yang terdispersi tersebut bergerak terus-menerus secara acak menuju lingkup kerasan berliku. Maka gerakan tersebut dinamakan dan gerakan ground. Yang ketiga yaitu ada elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Nah, partikel koloid ini merupakan partikel yang mempunyai muatan adanya medan listrik, mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak menuju elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan partikel koloid. Pergerakan partikel koloid ini dapat diamati menggunakan alat elektroforesis. Yang keempat yaitu absorpsi. Nah, absorpsi ini apabila partikel koloid mengabsorpsi ion-ion yang ada di dalam medium dispersi partikel-partikel koloid menjadi bermuatan listrik seperti Sol AS2, S3 dan Sol FeOH. Nah, Sol AS2, S3 bermuatan negatif. Muatan ini terjadi karena Sol AS2, S3 mengabsorpsi ion negatif S2- dari medium dispersinya. Sementara itu, Sol FeOH bermuatan positif karena muatan ini terbentuk karena Sol FeOH mengabsorpsi ion positif Fe3+ dari medium dispersinya. Yang kelima yaitu koagulasi, yang merupakan peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikel-partikelnya untuk tetap terdispersi di dalam mediumnya. Hal ini terjadi karena keduanya mempunyai muatan yang berlawan sehingga saling menetralkan. Dan yang keenam yaitu dialisis. Dialisis merupakan cara mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid menggunakan selaput semi permeabel. Stabilan koloid dapat dipertahankan dengan penambahan sedikit elektrolit dengan konsentrasi tertentu. Apabila konsentrasi elektrolit tidak tepat, terbentuklah ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid. Nah, adanya ion-ion pengganggu ini dapat dicegah atau dihilangkan dengan cara dialisis. Alat yang digunakan untuk menghilangkan partikel-partikel pengganggu ini atau ion pengganggu ini dinamakan dengan dialisator. Dan yang ketujuh yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai pelindung muatan koloid sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Nah, contoh penggunaan koloid pelindung di dalam dunia industri seperti lecitin yang merupakan koloid pelindung yang berfungsi untuk menstabilkan butiran-butiran halus air di dalam margarin. Yang kedua yaitu gelatin. Nah, gelatin ini merupakan koloid pelindung untuk mencegah terbentuknya kristal di dalam es krim. Yang ketiga yaitu minyak silikon yang digunakan untuk melindungi campuran zat warna dan oksida logam di dalam cat. Dan kasein dalam susu mampu melindungi lemak atau minyak dalam medium cair. Nah, koloid pelindung dalam emulsi disebut emulgator. Nah, itulah teman-teman sifat-sifat koloid yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan koloid. Proses pembuatan koloid dibagi menjadi dua, dispersi dan kondensasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dispersi. Apa sih itu dispersi? Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih besar daripada koloid. Pembuatan dengan cara dispersi dibagi menjadi tiga.
cara yang pertama dengan cara mekanik, dan yang kedua ada Bussur-Bredig, dan yang ketiga ada peptisasi. Di metode mekanik ini dibuat dengan cara penggerusan, penggilingan. Bisa juga dilakukan lewat pengadukan dan pengocokan. Cara ini umum dilakukan dalam pembuatan sol belerang. Kita lanjut pada metode kedua, yaitu Bussur-Bredig. Apa sih itu Bussur-Bredig? Bussur-Bredig dilakukan dengan meletakkan logam yang akan dibuat sistem heterogen pada kedua ujung elektroda. Elektroda tersebut yang kemudian akan diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Panas kuat yang dihasilkan oleh listrik tadi menguapkan logam yang akan mengembun dan membentuk partikel sel koloid. Kita masuk pada metode ketiga di sistem dispersi, yaitu peptisasi. Peptisasi adalah proses pengubah endapan menjadi sol koloid dengan pengocokan menggunakan medium pendispersi dengan sedikit elektrolit. Kita masuk pada sistem pembuatan koloid yang kedua, kondensasi. Kondensasi itu apa sih? Kondensasi adalah partikel larutan sejati, molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap satu atau pengganti pelarut. Reaksi redoks biasa digunakan dalam pembuatan sol belerang ataupun sol emas. Sementara itu, reaksi hidrolisis digunakan dalam pembuatan sol VOH3. Penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Yang pertama, bidang industri. Sistem koloid digunakan dalam berbagai bidang industri, diantaranya yang pertama, industri karet. Getah karet merupakan koloid tipe sol, yaitu dispersi. Koloid fase padat dalam cairan. Partikel karet alam terdispersi sebagai partikel koloid dalam sol getah karet. Karet alam dengan rumus kimia CH yang merupakan zat padat dengan molekul raksasa. Karet alam dianggap sebagai polimer dari C2H2 isoprena yang saling berikatan. Lalu yang kedua, cat. Cat merupakan koloid tipe sol cair. Dalam pembuatan cat, partikel padat didispersikan dalam suatu pelarut berwujud cair. Partikel ini berupa zat pewarna, oksida logam, bahan stabil, bahan pengawet, dan zat pereduksi yang dihaluskan hingga berukuran partikel koloid. Agar kestabilan cat tetap terjaga dan bahan-bahannya yang didispersikan tidak menggumpal atau mengendap ke dalam cat, ditambahkan emulgator. Lalu yang ketiga, pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna kecoklatan dapat diputihkan. Gula dilarutkan ke dalam air dan dialirkan melalui sistem koloid tanah, diatome atau karbon. Partikel koloid tersebut akan absorpsi zat warna dari gula tebu hingga gula menjadi berwarna putih. Lalu yang keempat, pengambilan endapan pengotoran udara. Lalu yang kelima, penjernihan air. Lalu selanjutnya, kedua, bidang makanan. Susu dan santan merupakan sistem koloid di bidang makanan. Susu dan santan itu termasuk emulsi lemak dalam air. Emulsi cair biasanya distabilkan oleh emulgator. Lalu yang ketiga, bidang farmasi. Di bidang farmasi, prinsip koloid diterapkan saat mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan norit. Sakit perut dapat terjadi jika terdapat gas yang terjebak dalam sistem pencernaan. Sakit perut juga dapat disebabkan oleh bakteri dalam perut yang menghasilkan zat racun. Lalu yang keempat, bidang kosmetik. Dalam bahan kosmetik terbentuk koloid yang mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, mudah dibersihkan. Yang kedua, tidak merusak kulit dan rambut. Lalu mengandung dua jenis bahan yang tidak saling melarutkan dan mudah menyerap berbagai bahan yang berfungsi sebagai pewangi, pelembut, dan pewarna. Berbagai tipe koloid yang digunakan dalam kosmetik sebagai berikut. Yang pertama, sol padat, contohnya lipstik, pensil alis.
Lalu sol cair, contohnya cat kuku, masker, dan maskara. Lalu emulsi, contohnya pembersih muka. Lalu aerosol, cair yaitu hairspray, parfum, semprot, dan penyekar mulut. Bentuk semprot itu buih, contohnya sabun cukur. Lalu gel, contohnya minyak rambut, dan deodoran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.